Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam dan salawat tak lupa kami junjungkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Rika Riwayani SPDM HUM dan Ibu Nur Hijrah SPDM PD selaku dosen pengampu dan dosen mitra pada mata kuliah kosmetologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Radia Al-Fatih selaku moderator dari kelompok 3 dan anggota kelompok saya yaitu Sri Ayu Putri dan Vita Wijayanti yang akan membahas tentang langkah kerja proses pembuatan lulur tradisional yang berasal dari beras putih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu yang ada, saya akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu persiapan alat dan bahan dalam proses pembuatan lulur tradisional. Berikut adalah persiapan alat dan bahan yang harus disiapkan dalam proses pembuatan lulur tradisional yang berasal dari beras putih. Nama alat yang pertama yaitu waskom, digunakan sebagai wadah untuk beras putih saat direndam. Yang kedua, kain, digunakan untuk mengalaskan beras ketika dijemur agar tidak terkena langsung paparan sinar matahari. Yang ketiga, ada baki plastik, digunakan sebagai wadah beras ketika beras sedang dijemur. Yang keempat, grinder, alat yang digunakan untuk menghaluskan beras sehingga berbentuk bertekstur kasar. Langkah kerja dalam proses pembuatan lulur tradisional yang berasal dari beras putih yaitu: ambillah beras putih secukupnya. Yang kedua, cuci beras hingga bersih menggunakan air mengalir. Yang ketiga, rendam beras putih selama 3 hari dengan setiap malam diganti dengan air baru. Langkah ketiga yaitu siapkan tanpa sebagai wadah untuk mengeringkan beras. Lalu selanjutnya jemur beras putih dengan dilapisi kain agar tidak langsung terkena sinar matahari hingga kering. Langkah selanjutnya yaitu menghaluskan beras menggunakan grinder hingga beras berbentuk bubuk dengan scrub halus. Inilah tampak beras putih setelah digrinder dan sudah siap digunakan dengan dicampur air mawar. Baik, jadi itulah tadi hasil proses pembuatan lulur tradisional dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.